saja karena kita di sini sudah sangat sore ya, dan teman-teman semuanya juga sudah lelah karena memang aktivitas kegiatan rutin ya, mulai dari subuh, bukan mungkin juga sebelum subuh ya, dan itu semua mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman melihat kelas dulu, sambil nanti yang presentasi hari ini. Ada yang presentasi hari ini? Pak Aditya bukan? Yang mau presentasi sekarang? Atau siapa? Kita nanti membahas tentang akhlak atau etika dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis ya. Nah, sebelum kita membahas materi, ya, kita lihat kelas kita dulu. Kita lihat kelas kita dulu ya. Mohon izin Pak dosen, seharusnya hari ini ada jadwal saya, tapi mohon maaf belum selesai untuk presentasinya. Oke, kalau memang mau presentasi silakan aja Bu. Kalau ada bahan-bahannya. Selain Ibu siapa lagi? Ada 3 orang sih hari ini. Ada 3 orang ya. Bisa disebutkan nanti? 3 orang, jadi yang mau presentasi nanti silahkan persiapkan saja materinya. Kita lihat kelas kita dulu ya, sebentar. Nah, ini kelas kita ya, kelas tadi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Nah, kita sekarang masuk ke tema keempat, pendidikan akhlak, karakter berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ada materi, poin, kemudian juga ada terkait dengan konsep ya, dan juga ada materi yang saya ambil dari jurnal terkait dengan akhlak. Nanti silahkan materi ini dibaca. Nah, sebelum masuk materi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perkuliahan kita ini ada 3 tugas utama yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah terkait dengan presentasi. Jadi, sekalian, nanti setiap presentasi, walaupun berkelompok, tapi presentasinya itu sendiri karena memang kita terbentur ya oleh jarak ya, kemudian juga fleksibilitas. Jadi masing-masing sendiri, dan setelah presentasi silahkan kirimkan filenya melalui yang sudah disediakan. Di mana linknya itu? Linknya itu ada ada di tema ketiga maupun di tema kedua ya. Ini ada tugas presentasi di tema kedua, ataupun ada, nggak apa-apa lah, ada di tema ini. Nah, yang kedua tugasnya adalah UTS. Dan yang ketiga itu adalah UAS atau ujian akhir semester. Terkait dengan pelaksanaan UTS dan UAS, nanti silahkan klik link yang sudah disediakan ya. Kemudian saya sudah siapkan template-nya. Nanti teman-teman sekalian kalau memang sudah selesai file presentasinya, nanti silakan kirim ya, emailnya, namanya, linknya, kelasnya, kelas 2B3, misalkan mengirimkannya tentang presentasi perkuliahan wajib dikirim individu kalau berkelompok, atau tugas UTS atau tugas UAS. Nanti kirimkan filenya ini berbasis doc
dokumen extensionnya atau PDF. Nah, template UTS dan UAS ini tinggal klik di sini ya, di Google Form. Ya, itu ada link yang saya sertakan terkait dengan template-nya. Tinggal klik di sini. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita pahami sebelum kita mengirimkan tugas. Jadi UTS-nya itu berbentuk tugas naratif. Apa tugas naratifnya? Yang pertama adalah untuk UTS dan UAS itu jadi satu kesatuan. Nah, jadi pada intinya saya nanti tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kognitif ya. Apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, siapa, dan seterusnya. Tapi berusaha untuk menuntut ya mahasiswa tidak hanya menguasai teori kognitif, tapi juga mampu mengintegrasikan nilai Quran dan hadis dalam realitas sosial. Nah, konsepnya adalah UTS itu mahasiswa mendeskripsikan secara naratif sebuah problem atau masalah aktual di masyarakat yang terkait dengan salah satu dari tema perkuliahan. Tema perkuliahan kita adanya di mana? Adanya di RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Kemudian dilengkapi dengan analisis fenomenologis ya, dan landasan awal dari Al-Quran hadis. Fenomenologis itu artinya fakta, fenomena, kejadian-kejadian, data yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang diamati oleh peneliti ya, dalam hal ini mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada UTS dengan solusi berbasis Al-Quran dan hadis, disajikan secara naratif, kemudian rekonstruktif, seperti sebuah bab dalam buku. Jadi saudara diminta nanti untuk bisa menulis problem-problem naratif. Ya. Jadi UTS itu hanya problem-problem naratif ya, yang muncul sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema-temanya apa? Temanya sesuai dengan tema perkuliahan. Ada tema 1 tentang metodologi pembelajaran Al-Quran hadis, tema T-nya, kodenya T01, etika moral dalam Al-Quran hadis, T02, pendidikan akhlak karakter berbasis Al-Quran hadis seperti tema saat ini, T03. Nah, kemudian struktur penulisannya pertama ada judul ya, judulnya naratif ya, menarik, kemudian reflektif, menggambarkan tema serta problematika yang diangkat. Misalkan apa sih problem yang terjadi di sekolah kita, di madrasah kita, di masyarakat kita, di majlis taklim, atau di masjid musola atau apapun ya, itu menjadi salah satu objek dari yang kita teliti. Misalkan kita melihat kondisi di sekolah kita krisis dalam pendidikan akhlak. Kemudian kita kontekskan dengan konteks kekinian, maka muncullah judul seperti ketika sekolah, kalau di madrasah, ketika madrasah kehilangan karakter, ya. Ketika di madrasah kehilangan figur misalkan, atau silahkan. Tapi judul ini nyambung dengan tema ya, refleksi pendidikan akhlak di era digital. Nah, bab 1, bagian 1 ya, atau A, buat eksplorasi fenomena, konteks keadaan, di lain memuat apa, di mana peristiwa terjadi, siapa pelakunya, konfliknya apa, kemudian dampaknya apa, pengalamannya apa. Nah, masuk bagian kedua, ada analisis fenomena, ya, yaitu analisis yang dilakukan oleh mahasiswa secara mendalam terhadap konteks fenomena yang terjadi. Kemudian
dideskripsikan dengan pendekatan multidisipliner. Jadi pendekatannya bukan hanya PAI saja, pendekatan masyarakat ya, bisa multidisipliner, bisa dari PAI, dari sosiologi, dari psikologi, pedagogis, dari moral, dari akhlak, dari karakter, dan lainnya. Nah, ini ada komponen-komponen yang harus ada. Kemudian yang ketiga, kaitkan fenomena tersebut dengan konteks landasan dalam Al-Quran dan hadis. Misalkan tentang akhlak, apa sih kaitannya konteks akhlak itu, misalkan uswatun hasanah. Tentang hadis, misalkan tentang kepemimpinan, ya ada hadis tentang kepemimpinan. Nah, ketika menulis hadis itu harus lengkap ya, ada di kitab apa, paling tidak memuat sanadnya, matannya, dan riwayatnya, ya, sehingga jelas. Nah, selesai itu ya pada saat UTS. Nah, kemudian pada saat UAS, file tersebut diubah dalam pengertian diperbaiki, ya, diperbaiki dan ditambah dengan bagian keempat, itu pertanyaan kritis untuk UAS. Jadi ketika ada fenomena itu, maka teman-teman semua silakan membuat apa sih solusinya. Nah, kalau pertanyaan apa sih solusi, maka yang dibuatkan adalah pertanyaan-pertanyaan naratif. Misalkan ini ada yang dicantumkan Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Maka kemudian pertanyaannya bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran dapat diimplementasikan dalam kurikulum sekolah untuk mengatasi degradasi moral generasi muda. Atau pertanyaan kedua, ada model pembelajaran apa model pembelajaran efektif untuk mengintegrasikan pendidikan akhlak berbasis Al-Quran, hadis dalam mata pelajaran umum di era digital. Nah, ini kalau pertanyaannya ini masalahnya dua, maka nanti harus dijawab dalam pembahasan. Kemudian kesimpulannya pun harus mencakup dua kesimpulan ini. Kalau pertanyaan satu ya satu aja. Pertanyaan tiga ya kesimpulannya ya paling dari 3 paragraf ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, tugasnya seperti ini ya. Judulnya nanti misalkan ketika UTS judulnya masih dianggap kurang pas, maka nanti disempurnakan pada saat UAS. Kemudian di dalamnya ada hal-hal yang tercantum dengan teks yang ada di sini ya. Ada pendalaman Quran, pendalaman hadis, kemudian jawaban tematis dan seterusnya. Nah, kemudian harus ada memuat solusi strategis dari teks menuju aksi. Ya, seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problem-problem yang telah dilakukan. Ada solusi makro, kebijakan program, solusi mikro, ya misalnya praktek pembelajaran sehari dan seterusnya. Dan ini sebenarnya ditantang ya untuk bisa menerjemahkan konteks ayat Al-Quran dalam menjawab problem siswa, program guru, program lembaga atau sekolah yang dihadapi setiap hari. Karena memang begini, ya nilai Al-Quran itu sangat tinggi. Nah, ketika Al-Quran bicara kebersihan, dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 222 misalkan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Adalah untuk menerjemahkan itu di sekolah itu kan tidak hanya ada tulisan spanduk yang besar, tapi harus ada apa? Ada aturannya diturunkan menjadi visi misi, diturunkan menjadi namanya bagaimana mengimplementasikannya, harus ada tata tertib, harus ada aturan, harus ada sarana tempat sampah misalkan, harus ada duta orang yang mampu mencontohkan, dan harus ada reward and punishment. Jadi proses penerjemahan itu sebuah proses yang panjang. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Terus, nah kemudian dilengkapi daftar pustaka. Nanti di sini ada format penulisannya. Penulisannya itu menggunakan gayanya apa, style 7 edition. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai Mendeley atau citasi ya dengan model Zotero, ini alangkah lebih baik ya karena sifatnya akan otomatis. Ini ada kertasnya 4, marginnya sekian-sekian, nanti silakan dibaca. Nah, ini adalah tugas UTS
dan UAS yang sifatnya adalah individu. Jadi nanti UTS dan UASnya saya tidak memberikan soal secara yang dijawab secara pengetahuan saja, secara teks saja, tapi langsung aplikatif dalam bentuk solusi atau jalan keluar terhadap problem-problem yang dihadapi berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ya terkait dengan UTS dan UAS untuk mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis pendidikan. Oke, ini sudah banyak yang mau masuk ya, padahal sudah disetting secara otomatis. Nah, itu aja ya. Nah, sekarang hari ini kita membahas tentang tentang pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tema yang keempat. Di sini ada yang mau presentasi? Yang bagian keempat sudah hadir? Saya bagian ke-8 ini Pak Dokter. Oh, bagian ke-8. Ya. Terus Nurbani, Pak Ustadz nih, gimana? Bagian keberapa? Oh, mikrofonnya dihidupkan dulu. Pak, ke-8 Pak belum. 8 ya. Ya, belum. Jadi ke-8 masih panjang kayaknya ke-8 ini. Iya, yang Pak. siap Oke. aja dulu presentasi. Oke ya. Nah, kalau memang teman-teman di sini belum siap, saya izin ya. Kita berbagi pengalaman terkait dengan materi kita pada hari ini, pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Ya, nah teman-teman sekalian, tentunya tema akhlak ini ya menjadi tema utama secara teoritis, secara teoretis ya dalam konteks bahasanya. Kita sudah mengetahui ya bahwa Al-Quran dan Hadis serta Rasulullah SAW itu pada intinya adalah berbicara tentang akhlak, berbicara tentang akhlak. Nah, definisi akhlak itu nanti akan kita sampaikan. Nah, fokus utama ketika pendidikan konteks saat ini ya, konteks saat ini untuk pendidikan yang ada pada saat ini lebih menekankan pada aspek kognitif. Aspek kognitif itu artinya apa? Pengetahuan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan ya, bahwa dalam konteks pendidikan Islam itu konsep yang harus melekat pada diri kita itu ya, yang memang harus diimplementasikan, ada konsep tarbiyah, ada konsep taklim, dan ada konsep takdim. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada intinya, ketiga hal ini adalah sangat terkait dengan akhlak. Nah, karena kalau kita lihat dalam konteks saat ini, pendidikan akhlak itu menjadi pendidikan yang sangat penting. Dan pendidikan akhlak itu lebih ditekankan pada aspek-aspek takdib. Ya, ditekankan pada aspek-aspek takdib yang melekat pada pendidik. Ya, terutama yang terkait dengan PAI, pendidikan agama, ya terutama pendidikan agama Islam. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu berdasarkan hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bukan berarti akhlak itu sebelum Rasulullah hadir tidak ada ya, tapi diluruskan akhlak itu menjadi akhlak yang berbasis pada nilai-nilai tauhid. Karena itu konteks yang ada pada saat ini ya, penyelesaiannya sebenarnya secara teoritis itu bisa
dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikannya. Tetapi secara praktis, ya, ini perlu aturan, perlu sanksi, perlu ketegasan, perlu contoh terutama. Nah, pendidikan akhlak ini bukan pendidikan yang hampa nilai. Nah, pendidikan akhlak ini adalah pendidikan yang harus bernilai. Karena harus bernilai, maka harus ada contoh. Karena akhlak itu tidak tiba-tiba. Seseorang menjadi baik tiba-tiba. Bukan seperti acting. Tapi sudah harus melekat dalam diri setiap orang, ya, setiap muslim, tentang hal-hal yang terkait dengan akhlak tersebut. Nah, karena itu, ya, teman sekalian, sering ya kita mengistilahkan hal-hal yang terkait dengan akhlak, karakter, moral, dan etika. Tetapi secara substansi, secara dasar sebenarnya memiliki perbedaan. Ya, ini perbedaan. Dan ini harus kita pahami secara baik. Kadang-kadang untuk menghindari kalimat akhlak itu menggunakan karakter Islami. Ya, kalau karakter Islami, ya terjemahannya akhlak. Tapi kalau menggunakan karakter, nah itu lebih cenderung pada netral, umum. Apalagi istilah moral atau istilah etika. Nah, sekarang definisi akhlak. Secara sumber, akhlak itu nilai kebenarannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak bicara spesifik, ya, khusus, tapi berbicara secara normatif terkait dengan nilai-nilai kebenaran yang didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Karena itu Al-Quran hadis perlu diterjemahkan. Siapa yang berhak menerjemahkan? Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, yang berhak menerjemahkan itu adalah dikaitkan dengan hadis. Dan yang diterjemahkan sesuai dengan pandangan para ulama yang mutabarah. Para ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan memiliki sanad. Dan memiliki ilmu yang memadai untuk menafsirkan atau membahas Al-Quran. Nah, karena itu jelas ya, kalau akhlak sumbernya itu Al-Quran dan hadis atau wahyu. Nah, kemudian karakter. Karakter itu sumbernya adalah lingkungan, pendidikan. Lingkungan ini ada yang sesuai dengan pandangan ajaran Islam dan ada yang tidak sesuai. Nah, jadi karakter ini tidak berorientasi pada Al-Quran hadis, tapi berorientasi pada pendidikan dan lingkungan. Di mana dia ada, maka itulah karakternya. Kemudian yang ketiga itu ada moral. Nah, moral itu sumbernya apa? Norma sosial. Nilai-nilai Pancasila itu lebih cenderung dimaknai sebagai moral. Karena itu kita ketika pada masa Orde Baru ada mata pelajaran yang namanya pendidikan moral Pancasila. Maka itu didasarkan atas norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian ada lagi etika. Etika itu dikaitkan dengan filsafat atau rasionalitas. Filsafat itu adalah logika berpikir tentang hakikat. Ya. Jadi filosofi Grundslag, berpikir sampai ke akar-akarnya, itu adalah filsafat. Maka kemudian etika adalah proses penterjemahan dalam filsafat. Filsafat ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Nah, karena itu nilai kebenarannya antara etika, moral, karakter
itu sangat disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Ya. Yang kedua, tolak ukur. Nah, kalau akhlak itu disesuaikan dengan syariat. Ya, dalam konteks syariat itu ada istilah halal, ada istilah haram. Nah, tapi kalau dalam konteks karakter, moral, dan etika itu berbeda-beda. Kalau karakter nilainya disebutkan sebagai nilai universal, artinya nilai yang memang disepakati dan diakui secara internasional ya, secara semua orang mengakui itu. Walaupun mungkin di dalamnya masih terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, kalau moral itu terkait dengan konvensi kesepakatan masyarakat. Seperti misalkan kita berbangsa dan bernegara memiliki pandangan hidup. Pandangan hidup kita terakumulasi dalam konteks Pancasila. Itu adalah moral. Ya. Pancasila kemudian diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan agama misalkan diterjemahkan dalam pasal 29, di mana kebebasan memeluk agama. Kemudian ditarik-tarik juga dalam konteks pandangan Islam. Ada mendapat tempat seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, su'uba wa qabaila dita'arufu misalkan. Kemudian kalau etika, barometer apa logika? Selama itu benar menurut akal, maka silakan diterima. Selama itu rasional atau berdasarkan kebenaran, maka itu diterima. Kalau tidak, ya tidak diterima. Nah, karena itu karakter, moral, etika ini memiliki perbedaan. Nah, kalau karakter, moral, dan etika itu sekali lagi didasarkan atas konteks yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau Islam itu ada halal dan haram. Halal dan haram dalam Islam itu tidak bisa didiskusikan. Misalkan judi itu haram, ya, judi haram. Tidak bisa dimusyawarahkan menjadi halal. Ya, lokalisasi kemaksiatan itu haram, tidak boleh. Nah, tapi kalau dalam karakter, moral, etika itu ada demokrasi namanya. Jadi lokalisasi itu bisa didemokrasikan di dewan. Muncul isu misalkan kita perlu lokalisasi maksiat ya misalkan. Jadi tidak kalau di satu tempat itu gampang mudah dikontrolnya. Tapi kalau menyebar itu menjadi penyakit masyarakat. Nah, misalkan diadakan konsensus kesepakatan, nah, boleh nggak lokalisasi atau legalitas perjudian dalam satu tempat? Nah, ketika suara terbanyak itu membolehkan, nah, dalam konteks karakter, moral, etika itu bisa berlaku. Tapi dalam konteks model akhlak itu tidak bisa, karena sesuatu yang sudah diharamkan tidak bisa dimusyawarahkan untuk dihalalkan. Nah, konteksnya seperti itu ya. Jadi nilai kebenarannya untuk akhlak itu sangat jelas karena didasarkan atas Al-Quran, hadis, dan pandangan-pandangan para ulama yang menyesuaikan dengan tafsir yang sesuai dengan sunnah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau sumber-sumber ajaran Islam. Nah, kemudian dimensinya itu ada dimensi akhlak itu pengetahuannya, sifatnya, sikapnya, dan keterampilannya. Demikian juga karakter itu juga ada kognitifnya, pengetahuannya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya. Kognitif dalam akhlak itu lebih cenderung dipahami sebagai nilai-nilai yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Ya, para ulama itu misalkan menulis dalam buku-buku, kitab-kitab kaitan pandangan tentang akhlak. Bagaimana akhlak mencari ilmu, bagaimana akhlak sehari-hari bagi anak kita. Itu biasanya sudah ada teksnya, tinggal diimplementasikan. Tapi kalau karakter juga ada kognitif. Tapi pengetahuannya didasarkan atas pendidikan, atas lingkungan yang ada. Demikian juga sifat dan psikomotor. Karena itu karakter, moral, dan etika itu sangat dominan kebudayaan yang berkembang. Ya. Maka dalam setiap budaya di Indonesia ini pasti
punya konteks-konteks lokal wisdom. Apa itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal ya, tentang bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, bahkan terkadang ada upacara-upacara, ada ritual-ritual tersendiri yang itu memang bagian dari local wisdom, moral, karakter, dan etika yang tumbuh berkembang sejalan dengan kebudayaan. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan akhlak itu memiliki orientasi atau tujuan akhir. Tujuan akhir dalam pendidikan akhlak itu apa? Al-insan al-kamil, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mewujudkan sosok seseorang yang sempurna. Yang sempurna seperti apa? Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi contohnya jelas dalam akhlak itu. Atau ketika kita bertanya bagaimana berislam yang baik, maka berislam yang baik itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam proses pembelajaran itu harus dijadikan dasar bagi setiap pendidik. Bagaimana pendidik itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai terbaik dan tidak hanya dalam konsep saja, tapi dalam aplikatif atau dalam keseharian. Ketika disiplin itu harus ada contoh. Jadi kalau akhlak tidak ada contoh, maka sulit, ya. Ketika kita dalam konteks karakter, moral, dan etika, kita susah mendapatkan contoh-contoh. Karena itu ketika kita berpandangan siapa sih manusia yang terbaik di Indonesia ini, ketika didasarkan atas falsafah Pancasila, kalimat itu diubah menjadi siapakah manusia yang paling Pancasila di Indonesia ini. Maka kemudian menjadi perspektif, ya, menurut A, menurut B, menurut C, yang biasanya itu menjadi kontroversi. Tapi ketika akhlak itu sudah jelas, ya, dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kemudian akhlak itu harus menjadi menetap atau menjadi ruh dalam jiwa, sehingga menjadi halun nafsi da'iyatun laha ila aqaliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi menjadi habit, menjadi malakah melekat dalam diri kita, dan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau karakter itu bisa menyesuaikan dengan konteks perkembangan moral, situasional, etika, kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Nah, karena itu dalam pembelajaran tentang akhlak, bagaimana akhlak itu harus menjadi ruh atau jiwa, atau bahasanya malakah. Apa itu malakah? Melekat, ya, dalam diri, dalam jiwa, sehingga sudah menjadi ruh yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Nah, ini ya kalau dalam pandangan Imam Ghazali misalkan, bahwa akhlak itu adalah sifatun rosihun fil qalbi, sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Min ghairi fikrin wa ru'yatin, ya, tanpa berpikir panjang, itu namanya akhlak. Nah, kemudian ada namanya integrasi kepribadian yang didasarkan atas wahyu. Nah, dan kemudian kondisi inti, jadi malakah, jadi situasi jiwa yang menetap, melekat, dan siap merespon terhadap kondisi-kondisi yang ada atau kondisi-kondisi yang berkembang. Nah, jadi kemudian dalam konteks pendidikan itu, ya, ada akhlak itu dengan konsep tauhid, ibadah, dan muamalah. Tauhid juga harus dengan akhlak. Ibadah juga harus dibarengi dengan akhlak. Muamalah juga harus dibarengi dengan akhlak. Ketika tauhid, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
Misalkan ketika mendidik anak itu jelas diajarkan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi ini tauhid kunci utama dalam pembelajaran akhlak. Kemudian ada ibadah. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Walaupun sholat secara definisi berarti doa, dalam fikih dimaknai sebagai aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, tapi pada dasarnya hakikatnya implementasinya orang sholat itu adalah orang yang mampu mencegah dari kemunkaran, bahkan dari perbuatan keji dan munkar. Dalam sholat itu, ibadah itu kita diajarkan takbiratul ihram. Kita diharamkan untuk berbicara kata-kata di luar sholat. Fokus hubungan kita vertikal kepada Allah. Ada doa-doa yang kita baca setiap sholat, ya, mau ketika gerak-gerakan mulai takbir, baca Quran, ruku dan sujud. Tapi ingat, sholat itu ditutup dengan taslim, dengan salam. Nah, itu secara psikologi bermakna harus selaras antara hubungan vertikal kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Salam itu mengartikan bahwa kita sebagai manusia diajarkan untuk bisa peduli kepada lingkungan kita. Jadi jangan apatis atau jangan egois, ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan konteks-konteks yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian juga muamalah. Akhlak dalam muamalah itu merupakan penerjemahan dalam realitas sosial. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat. Harus hidup menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, karena itu muamalah harus menjadi bagian dari manifestasi horizontal hubungan antara kita dengan sesama. Nah, kemudian realitas sosial terintegrasi dalam kesalehan, ritual, dan sosial. Jadi penopang orang-orang yang bisa mewujudkan insan kamil itu adalah memiliki fondasi akhlak yang kuat. Berupa apa? Tauhid, ibadah, dan muamalah. Nah, itu ya mungkin terkait dengan bahasan kita pada hari ini. Nah, silakan rekan-rekan. Ini masih ada satu yang belum masuk ya. Kalau ada diskusi, disilakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Kemudian Bu Lilis, ada diskusi Bu Lilis? Tidak ada ya. Ada Pak Acep Abdul Hafid. Oke, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, jangan lupa ya untuk masuk ke kelas. Kunjungi kelas ya. Kunjungi kelas. Coba kunjungi kelas. Kemudian di kelas ini ada presensi ya, ada kehadiran. Nah, nanti silakan isi kehadiran ini pada pertemuan keempat ya. Nah, kapan sih tayangnya? Coba kita lihat kelas kita dulu. Ini dalam proses loading ya. Dalam proses loading ke kelas. Nah, ini ada tema keempat. Ya, sepertinya sudah tayang ya. Ini ada materi, sudah tayang. Kemudian ada jawab kehadiran, sudah tayang. Tenggatnya nanti jam 18. Oke, ini ada Pak siapa? Pak Zainuddin. Pada Pak Fadli Zainuddin. Silakan kalau ada diskusi Pak. Atau Pak Fajar. Atau yang lainnya silakan. Ya Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Kalau ada yang mau disampaikan, ini suaranya diaktifkan Pak mikrofonnya. Ya, punten Pak dosen. Ya silakan Pak Mudin. Silakan. Ya,
Ini terkait absen, Pak dosen. Ini kita Ya. menggunakan GCR atau menggunakan e-kampus, Pak dosen? Yang lain itu menggunakan Saya e-kampus. sudah tekankan sama teman-teman operatornya, karena ini proses perkuliahan yang bahasanya mengejar gitu ya. Jadi di Google Classroom saja. Karena Classroom kalau saja. di e-kampus sekarang itu tahapannya sudah penginputan nilai. Nah, ketika sudah penginputan nilai itu, ketika kita masih aktif, nanti akan pengaruh ke yang lain. Jadi saya lebih cenderung nilai diberikan di Google Classroom saja. Jadi isi kehadirannya di Google Classroom saja, walaupun di e-kampus itu ada, untuk sementara diabaikan dulu. Saya sudah konfirmasi ke operator untuk mata kuliah ini adanya di Google Classroom. Ya. Itu Pak ya. Baik, Silakan isi kehadiran. Oke, terkait materi ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita, dan saya berharap teman-teman bisa mempelajari yang ada di e-kampus, juga mungkin nanti bisa mempelajari rekaman yang kalau sudah jadi nanti saya kirimkan di kelas. Itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam belajar kapan dan dimanapun ya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.